Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem peredaran darah. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sebelum kami menjelaskan tentang sistem peredaran darah, saya akan mengenalkan nama-nama anggota kelompok saya yang terdiri dari Diki Saputra, Mutiara Rizky Utami, Retno Wulandari, Ulpah Yuliani, Anissa Sekar Anjani, Septiani Robianti, berasal dari Institusi Akademi Farmasi Cendikia Farma Husada dari kelas FA 201B. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berada dalam tubuh manusia yang berfungsi membawa atau mengangkut zat-zat dari suatu organ ke organ lainnya. Sistem peredaran manusia disebut sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir dalam berkas pembuluh. Dapat disebut juga sebagai sistem peredaran darah ganda karena dalam satu kali siklus peredaran darah, darah melewati jantung 2 kali. Sistem peredaran darah ganda terdiri atas peredaran darah kecil atau sirkulasi pulmonalis dan peredaran darah besar atau sirkulasi sistemik. Baiklah, tadi telah kita ketahui pengertian tentang sistem peredaran darah. Dan organ-organ apa saja sih yang menyusun dalam sistem peredaran darah itu? Jadi, di dalam sistem peredaran darah itu, organ-organ yang menyusun itu ada jantung, ada darah, dan ada pembuluh darah. Jantung itu terletak di bagian tengah dada, diapit oleh sepasang paru-paru. Jantung merupakan 2 pompa yang terdapat dalam satu organ yang berfungsi memompa darah melalui paru-paru dan memompa darah ke seluruh tubuh, supaya darah tetap dapat mengalir dalam satu arah. Jantung dan sebagian besar vena memiliki katup. Katup inilah yang ketika tertekan akan menimbulkan detak jantung. Oke, tadi kita sudah membahas sedikit tentang pengertian sistem peredaran darah itu apa dan organ-organ penyusunnya itu apa. Ternyata dalam sistem peredaran darah itu organ penyusunnya ada 3, yaitu ada jantung, darah, dan pembuluh darah. Nah, kita akan membahas tentang darah selanjutnya. Ternyata darah itu terdiri atas 91,5% air dan 8,4% zat-zat larut. Nah, contohnya apa zat-zat larut tersebut? Yaitu ada glukosa, asam lemak, asam amino, vitamin, hormon, enzim, amonia, dan urea. Nah, sedangkan bagian selnya itu dalam darah ada 3 macam sel, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Nah, kita akan membahas secara singkat dari ketiga macam sel darah tersebut. Sel darah merah atau kita sebut eritrosit berbentuk bulat pipi atau bisa disebut dengan konkav yang artinya adalah cekung di bagian tengah dan tidak memiliki inti. Fungsinya adalah dia mengikat dan mengangkut oksigen dari alveolus ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida hasil sisa metabolisme dari seluruh tubuh ke paru-paru untuk dihembuskan. Nah, sel darah merah yang sudah tua akan dibawa ke hati untuk dirombak menjadi pigmen empedu. Dan kalau kita ngomongin sel darah merah, itu kita nggak akan asing dengan yang namanya hemoglobin. Nah, sebenarnya apa sih hemoglobin itu? Ternyata hemoglobin itu adalah suatu protein yang mengandung senyawa besi yang disebut hemin. Nah, di dalam peredarannya, sel-sel darah merah itu setelah sampai ke paru-paru atau tepatnya di bagian alveolus akan mengikat oksigen dan melepaskan karbon dioksida bersama uap air ke dalam gelembung-gelembung paru-paru. Nah, yang kedua yaitu sel darah putih atau leukosit. Nah, yang ini juga kita pasti udah nggak asing lagi ya. Nah, dia jumlahnya itu lebih sedikit dibanding sel darah merah, tetapi ukurannya lebih besar dan tidak teratur bentuknya. Beda dengan sel darah merah tadi. Kalau sel darah merah tadi berbentuk bulat pipi, jelas bentuknya. Nah, kalau sel darah putih itu dia tidak teratur, tetapi dia memiliki inti. Sedangkan sel darah merah tadi tidak mempunyai inti kan, dan
dapat bergerak seperti amuba atau disebut dengan amubit, dan fungsinya adalah mencari dan membunuh kuman yang masuk dan memakan sel-sel mati. Nah, dalam 1 cm kubik darah terdapat sekitar 8.000 sel darah putih. Wah, banyak banget ya. Nah, sel darah putih sendiri dibuat di dalam sumsum merah tulang, limfa, dan kelenjar limfa. Nah, jika jumlah sel darah putih itu melebihi batas normal, dia disebut dengan leukositosis. Nah, penyakitnya bisa kita ketahui yaitu leukemia atau kanker darah. Nah, apa sih emang ada ruginya ya kalau misalkan sel darah putih itu melebihi batas normal? Jelas, kalau dia melebihi batas normal sesuai dengan fungsinya, dia akan membunuh kuman atau memakan sel-sel mati. Nah, bisa dia juga memakan sel-sel darah merah kita. Nah, jika sel-sel darah merah kita berkurang, nah tentu saja ini akan berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Nah, jika jumlahnya kurang dari batas normal disebut dengan leukopenia. Jadi, harus kita jaga kandungan dalam sel darah merah kita maupun sel darah putih kita masih dalam batas normal. Yang ketiga adalah keping darah atau trombosit. Nah, keping darah itu apa sih? Yaitu fragmen sitoplasmik tanpa inti, sama dia nggak mempunyai inti seperti sel darah merah tadi, yang berdiameter 2-4 mikrometer, berbentuk cakram bikonveks yang terbentuk dalam sumsum tulang. Nah, produksi trombosit berada di bawah kontrol zat humoral yang dikenal sebagai trombopoietin. Trombosit dihasilkan dari pecahan fragmen megakariosit dengan setiap megakariosit menghasilkan 3.000-4.000 trombosit. Setelah trombosit masuk dan keluar dari sumsum tulang, sekitar 70% dari keseluruhan trombosit terdapat di sirkulasi dan sisanya terdapat di limfa. Fungsi utama trombosit itu berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, bila terdapat luka, trombosit akan berkumpul karena adanya rangsangan kolagen yang terbuka sehingga trombosit akan menuju luka, kemudian memicu pembuluh darah untuk vasokonstriksi dan memicu pembentukan benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini yang akan membentuk formasi seperti jaring-jaring yang akan menutupi daerah luka sehingga menghentikan peredaran darah aktif atau pendarahan aktif yang terjadi pada luka. Adalah plasma darah. Plasma darah adalah bagian cair darah yang diberi antikoagulan atau anti pembekuan darah. Jika darah ditambah antikoagulan, maka tidak akan terjadi pembekuan darah dan darah akan tetap cair. Darah yang ditambahkan antikoagulan tersebut setelah didiamkan beberapa menit atau disentrifugasikan akan terpisah menjadi 3 bagian, yaitu plasma darah yang berada di bagian lapisan atas berupa cairan berwarna kuning, kemudian bulvikot merupakan lapisan bagian tengah, lapisan sel leukosit dan trombosit, kemudian eritrosit yang berada di lapisan bawah. Plasma darah, fungsi-fungsi plasma darah meliputi yaitu mengangkat limbah, menjaga suhu tubuh, mengedarkan nutrisi dan hormon. Kemudian ada albumin plasma untuk menjaga keseimbangan darah, fibrinogen untuk proses pembekuan darah, dan imunoglobin plasma untuk melawan infeksi. Penyakit yang menyerang fungsi plasma darah ada 2, yaitu hemofilia dan von Willebrand. Hemofilia adalah penyakit yang membuat darah sukar membeku. Darah menjadi sulit membeku karena kekurangan protein yang berperan dalam proses pembekuan darah tersebut. Dengan demikian, penderita hemofilia akan mengalami pendarahan lebih lama dibanding orang lain yang kondisinya normal. Yang kedua, von Willebrand.
Von Willebrand adalah penyakit yang disebabkan oleh fungsi plasma darah yang tidak berjalan dengan baik. Von Willebrand merupakan penyakit darah karena adanya masalah pada protein von Willebrand. Faktor von Willebrand merupakan sejenis protein dalam darah yang berperan dalam proses pembekuan. Pada penyakit ini, faktor von Willebrand bisa terlalu sedikit atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pembuluh darah. Pembuluh darah pada manusia terdiri atas dua. Yang pertama pembuluh darah arteri dan pembuluh darah kapiler. Pembuluh nadi adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dan menjauhi jantung. Pembuluh nadi terbesar disebut aorta. Yang kedua pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus, terbentuk atas satu sel sangat tipis. Itulah mengapa mudah ditembus oleh oksigen, karbon dioksida maupun nutrisi. Pembuluh darah ini terdapat di seluruh tubuh, menghubungkan antara pembuluh nadi dan pembuluh arteri. Mekanisme peredaran darah. Mekanisme peredaran darah manusia terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oleh karena itu, peredaran darah manusia disebut juga sistem peredaran darah ganda. Yang pertama, peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil terjadi dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Dimulai dari ketika darah yang mengandung banyak karbon dioksida di bilik kanan dipompa ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Di paru-paru, tepatnya pada bagian alveolus, terjadi pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang mengandung oksigen dialirkan kembali ke jantung pada bagian serambi kiri melalui vena pulmonalis. Yang kedua, peredaran darah besar. Peredaran darah besar terjadi dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Di sini, darah kaya oksigen dipompa oleh bilik kiri untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Sementara itu, darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh memasuki serambi kanan melalui pembuluh darah vena cava superior atau untuk tubuh bagian atas dan vena cava inferior atau untuk tubuh bagian bawah. Bisa dilihat gambar di samping, itu merupakan urutan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Warna biru itu merupakan daerah banyak mengandung oksigen, sedangkan warna abu-abu daerah banyak mengandung karbon dioksida. Urutan peredaran darah besar ada pada nomor 4, 12, 6, 7, 5, 1, sedangkan urutan peredaran darah kecil pada nomor 3, 10, 8, 11, 2. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.